Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia selalu. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih. Setelah berdoa, Bapak ingatkan kembali, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini penting karena sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun hari ini pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah Taubah ayat 105, serta hadis-hadis terkait tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Baik, anak sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu kembali. Bapak berharap kalian semua sudah siap ya. Dan hari ini adalah pembahasan kita tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan juga Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang mana ayat-ayat Al-Quran tersebut bercerita memiliki makna tentang taat pada aturan, kompetisi dan kebaikan, dan etos kerja. Ya, nah sekalian, perlu kalian lihat ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar ini, ada baiknya sesuai pada gambar ini adalah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak harap kalian bisa berdoa dengan baik ya, dengan khusyuk, agar pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita mulai berdoa. Baik, terima kasih anak sekalian. Kita sekarang Bapak mengingatkan kembali, ini adalah bagian daripada hal yang penting ya, yaitu kalian apabila kemana-mana itu harus berdoa terlebih dahulu, kemudian jangan lupa menggunakan protokol kesehatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah. Ya, kita di sini tema kita adalah taat pada aturan, maka di sini merupakan bagian daripada bagaimana implementasi kita taat terhadap aturan ya. Jadi ini bagiannya. Oke. Baik, kita akan memasuki pada slide kedua. Mohon perhatiannya ya, duduk dengan baik dan tenang. Perhatikan nanti kalian ada menemui latihan-latihan di dalamnya. Terima kasih, kita ketemu di slide kedua. Baik anak-anak semua, kita awali pembelajaran hari ini dengan memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum tajwid pada Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 secara bertanggung jawab. Keempat, menemukan arti atau kalimat pada Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 secara mandiri. Kemudian menjelaskan asbabun nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 secara percaya diri. Yang keenam, membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf secara percaya diri. Yang ketujuh, menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan percaya diri. Baik, kita mulai pada slide berikutnya.
Baik anak sekalian, kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Pada slide ini ada peta konsep yang berkaitan dengan kaidah membaca Al-Quran. Di dalam kaidah membaca Al-Quran ini, kalian perhatikan kembali itu ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini adalah ilmu yang dipelajari dalam teknik membaca Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa yang menjadi bagian daripada ilmu tajwid, yaitu adalah makhrajul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasar, ahkamul waqaf wal ibtida, dan al-khat al-usmani. Dalam hal ini kita akan mempelajari berkaitan dengan makhrajul huruf serta hukum tajwid, yang mana di antara keduanya ini adalah dasar di dalam kalian memahami teknik di dalam bacaan Al-Quran. Kita lanjutkan slide berikutnya. Baik, anak sekalian, di slide ini kalian akan lihat bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan ya. Di sini ada ayat Al-Quran yang telah Bapak beri tanda garis bawah dengan angka. Itu maksudnya adalah bahwa yang digaris bawahi diberi tanda tersebut merupakan ada hukum bacaan tertentu yang harus kita sesuaikan dalam membacanya, kaidah-kaidah tajwidnya. Baik, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Baik, kalian sudah dengar tadi bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ya, begitu indahnya bacaan tersebut. Mengapa demikian? Karena di dalam membaca ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti ya. Ada panjang, ada pendek, ada yang mendengung ya, ada harus dibaca dengan jelas ya. Oleh karena itu kita perhatikan tabel berikutnya. Itu ada tanda mat ya. Pada tabel itu ada mat ya. Mat ini merupakan bacaan panjang yang harus kita sesuaikan ya. Panjangnya tidak semua panjangnya sama ya. Itu ada panjang yang 2 harakat, ada yang 6 harakat, bahkan ada yang 4 atau 5 harakat saja ya. Itu mat ada terbagi menjadi 2, ada mat tabi'i dan mat far'i ya. Mat tabi'i sendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian, begitu pula mat far'i ya. Kemudian di situ ada pula ya, bacaan hukum bacaan alif lam. Bacaan alif lam ini merupakan bacaan ya di antara alif dan lam, kemudian diikuti oleh huruf hijaiyah yang mempengaruhi di dalam bacaan tersebut ya. Di situ ada 2, alif lam qamariyah yang dibaca jelas dan alif lam syamsiyah yang dibaca lebur. Kemudian berikutnya pada tabel berikutnya ada hukum nun mati dan tanwin ya. Itu ada beberapa bagian yang merupakan kaidah bacaan hukum nun mati dan tanwin ya. Nah, kemudian tabel yang merah ini adalah bacaan yang sesuai dengan ayat di atas ya, dan serta penjelasan berkaitan dengan hukum tajwid yang ada di dalamnya. Baik, kita menuju slide berikutnya. Baik anak sekalian, pada slide ini kita akan menerjemahkan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kalian bisa lihat Surah An-Nisa tersebut dan di bawahnya ada tabel dengan bagian-bagian yaitu kata dan arti. Di sini kalian tinggal melanjutkan arti yang sudah Bapak tuliskan pada tabel tersebut ya. Tuliskan di dalam buku tulis kalian. Kemudian coba kalian perhatikan pada kalimat maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksud daripada kalimat ini seperti apa ya? Di situ ada lanjutan sebelumnya juga adalah jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu. Jadi ketika kita ada memiliki perbedaan pendapat, maka kita disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini seperti apa maksudnya? Kalian bisa menggali informasi melalui buku maupun internet untuk mencari dan memberikan penjelasan tersebut. Baik, kita kembali kepada slide berikutnya. Baik anak-anak, pada slide ini Bapak akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan.
Asbabun nuzul itu sendiri adalah sebab-sebab turunnya ayat ya. Jadi ayat Al-Quran itu ketika Allah turunkan kepada nabinya itu ada suatu peristiwa yang melatar belakangi sehingga Allah memberikan penjelasan di dalam ayat tersebut tentang suatu peristiwa tersebut ya. Adapun asbabun nuzulnya dari surah An-Nisa ayat 59 ini berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada saat itu Abdullah bin Huzaifah bin Qais ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin suatu pasukan khusus, Abdullah memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakarnya. Ketika api sudah menyala, ia menyuruh pasukannya untuk memasuki api itu. Lalu salah seorang pasukan menjawab, sesungguhnya jalan keluar dari api ini hanya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa sebelum menemui Rasulullah. Jika Rasulullah memerintahkan kalian untuk masuk api, maka masukilah. Artinya di sini pasukan tersebut ingin mentaati perintah dari pemimpin. Tetapi dengan perintah seperti ini, maka terjadi perbedaan pendapat. Maka sebagian golongan untuk bisa menemui Rasulullah menceritakan tentang peristiwa tersebut. Maka Rasulullah menyampaikan penjelasannya bahwa melarang untuk memasuki api itu dan menegaskan bahwa ketaatan hanya dalam kebaikan. Di dalam tafsir yang lain, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan surah An-Nisa ayat 59 ini turun berkenaan dengan hal ini, menjelaskan bahwa jika ada perbedaan dari suatu masalah, maka harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Baik anak-anak, ini ada permasalahan yang harus kalian juga memberikan penjelasan, yaitu seperti apa sikap kita dalam menaati seorang pemimpin. Berikan penjelasanmu, tulislah di dalam buku, silahkan kalian menggali informasi baik melalui buku maupun internet. Baik, kita kembali kepada slide selanjutnya. Baik, anak-anak sekalian, di sini kalian bisa perhatikan ada bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Di sini sebagaimana bacaan yang sebelumnya, di sini juga memiliki hukum bacaan ya yang cukup banyak. Makanya Bapak berikan tanda dengan garis bawah dan angka. Sebelumnya kalian dengarkan terlebih dahulu bacaan surah Al-Maidah ini. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ya, anak sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ya, pastinya bagus sekali. Ya, di sini kalian akan mendengarkan hukum-hukum bacaan tadi ya. Nah, di sini ada yang Bapak perlihatkan di tabel ini, hukum bacaannya ada 5 sebagaimana contoh ya. Nah, ada dikulin ja'alna sebagai ikhfa ya. Ada minkum syir'atan sebagai izhar safawi. Ada wa minhajan ya, tapi tidak dibaca sebagai wa minhajan ya, tapi wa minhaja karena di situ menjadi tanda wakaf, maka dibaca sebagai mat iwat ya. Kemudian ada lagi bacaan walau sya'allahu, itu adalah bacaan daripada mat wajib muttasil. Kemudian bacaan daripada ummatau wahida ya, itu adalah idgham bi gunnah ya. Baik anak sekalian, ini ada tabel di sebelahnya sebagai mana yang Bapak contohkan tadi, kalian memberikan penjabaran ya daripada bacaan yang lain dengan hukum bacaan ya dan memberikan penjelasannya. Ya, kita melanjutkan kepada slide berikutnya. Baik, anak sekalian, pada slide ini kita akan menerjemahkan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Bapak sudah siapkan tabel ini dan kalian
mencari ya kata-kata yang sesuai dengan yang ada di tabel. Yang pertama adalah bahasa Arabnya, kemudian kalian mencari artinya. Kemudian yang keduanya adalah bahasa Indonesianya dan kalian mencari ke dalam bahasa Arab ya. Jadi menyocokkan, menyesuaikan daripada setiap kata sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah. Baik ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya anak sekalian, pada slide ini kalian akan melihat penjelasan tentang asbabun nuzul Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Pada surah ini diberikan penjelasan bahwa sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepada umat manusia untuk memberikan petunjuk kepada manusia sepanjang sejarah. Sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan sebagai ganti ajaran para nabi. Mereka membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan khayalan. Sementara ayat ini menyinggung kedudukan tinggi Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab samawi, juga penyebutnya sebagai penjaga kitab-kitab tersebut, dengan menekankan terhadap dasar-dasar ajaran dan para nabi terdahulu. Al-Quran juga sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Ya, itu adalah penjelasan daripada Quran Surah Al-Maidah. Kemudian di sini ada yang perlu kalian jabarkan ya berkaitan dengan penjelasan tadi, yaitu mereka membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan khayalan. Coba berikan penjelasan dari pernyataan tersebut. Ya, itu anak-anak sekalian. Baik anak sekalian, pada slide ini kalian bisa melihat bacaan Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja yang unggul. Di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi kembali hukum-hukum bacaan yang sesuai pada ayat tersebut. Sebelumnya kita dengarkan dulu bacaan Quran Surah At-Taubah ini. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ya, tadi sudah kalian dengarkan bacaan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Bapak meminta kepada kalian untuk bisa mengidentifikasi pada tabel yang ada di sebelah daripada Quran Surah At-Taubah ini yang berwarna biru, itu ada tanda yang bergaris bawah. Bapak minta kalian bisa mengidentifikasikannya dengan mencari dari buku bacaan atau internet agar kalian dapat memahami lebih dalam berkaitan hukum bacaan tersebut. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, anak sekalian, kita kembali lagi kepada Quran Surah Taubah ayat 105. Di sini kalian bisa melihat terjemahan daripada Quran tersebut ya. Dan di kolom sebelahnya ada tabel yang harus kalian isi baik dengan diskusi atau kalian mencari melalui internet atau buku-buku yang lain. Di sini kalian diminta untuk menerjemahkan setiap kata atau kalimat sesuai dengan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Silakan kalian kerjakan. Baik anak-anak sekalian, kalian tetap semangat ya. Di sini kalian bisa melihat asbabun nuzul dari surah At-Taubah ayat 105. Nah, di sini diceritakan bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW agar beliau mengatakan kepada kaum muslimin yang mau bertobat dan membersihkan diri dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat serta agar mereka melakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin. Yang kedua, memerintahkan kepada Rasulnya agar menyampaikan kepada mereka bahwa apabila mereka telah melakukan amal-amal soleh tersebut, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal tersebut. Yang ketiga, mereka akan dikembalikannya ke alam akhirat, akan diberikannya kepada mereka ganjaran atas amal yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Yang keempat, peringatan keras terhadap orang yang menyalahi perintah agama, bahwa amal mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan pula kepada Rasul dan kaum muslimin lainnya kelak di hari kiamat. Ya, itulah tadi penjelasan asbabun nuzul daripada surat Taubah ayat 105. Namun demikian, kalian diminta untuk bisa memberikan penjelasan tambahan yang ada di kolom yang berwarna kuning. Ya, di situ ada permasalahan yang harus kalian selesaikan.
Bagaimana Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin lainnya memberikan penilaian terhadap amal-amal tersebut? Berikanlah penjelasan kalian ya. Kalian bisa mencarinya di buku atau internet sebagai tambahan referensi bacaan dan menambahkan wawasan kalian dalam uh, asbabun nuzul surat Taubah ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Demikian tadi penjelasan Bapak dari awal hingga akhir. Ada 3 surah yang sudah kita pahami bersama berkaitan dengan hukum tajwid, asbabun nuzul, dan terjemahan dari setiap kalimat atau kata yang sudah kalian lakukan. Bapak minta kalian bisa mengerjakan itu dengan berdiskusi atau bisa melihat pada buku maupun internet sebagai tambahan wawasan kalian. Dan jangan lupa di sini ada link evaluasi LKPD, kalian bisa melihat dan mengakses pada link ini. Kalian bisa kerjakan tugas ini, ya, kemudian nanti dikumpulkan langsung melalui online dan nanti akan Bapak lihat dan cek kembali apa yang sudah kalian lakukan. Baik anak sekalian, kesimpulannya dari pembelajaran kita ini bisa kalian simpulkan ya. Dan Bapak akan memberikan penguatan kesimpulannya bahwa pentingnya kita mempelajari Al-Quran ini dengan bacaan yang baik dan benar. Kemudian kita memahami di dalam setiap kandungan ayat Al-Quran tersebut agar menambah keimanan dan juga menambah daripada ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak, dan sebagai penutupnya jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, mengikuti anjuran dari pemerintah, protokol kesehatannya tetap dijaga, makanan yang sehat tetap dijaga, karena pembelajaran kita masih berlanjut cukup lama, oleh karena itu dijaga kondisinya. Baik anak sekalian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.